Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Farm TV 69. Apa yang kita akan membahas kali ini? Yaitu di sini adalah bagaimana cara membuat sikuan bangunan dengan cara yang sederhana. Memang saat ini banyak alat-alat yang dipakai dalam suatu proyek atau suatu pembangunan secara massal dengan menggunakan alat-alat yang sudah mutakhir atau yang kekinian. Dalam menyikut suatu bangunan, tentu teman-teman di teknik sipil ada suatu keharusan untuk mengerti bagaimana caranya membuat bangun itu menjadi siku. Seperti apa dan bagaimana caranya kita akan membuat sikuan bangunan, saya akan menjelaskan secara teorinya seperti ini. Jadi kali ini bagaimana aplikasi teknik sipil dalam suatu pekerjaan membuat sikuan bangunan secara sederhana. Yang tadi saya jelaskan bahwa dalam proyek besar tentu banyak alat-alat yang mendukungnya seperti memakai teodolit dan sebagainya, sehingga bangunan itu berbentuk siku dan sesuai dari gambar yang disepakati. Tapi saya akan membahas teknik-teknik dasarnya bagaimana cara membuat sikuan suatu bangunan atau suatu ruang dengan cara yang sederhana yang memakai alat seperti ini. Jadi persiapannya adalah 2 orang pekerja, terus benang bangunan, spidol, patok dari kayu, martil atau palu, dan tali plastik atau rafia berwarna cerah. Bahan-bahan ini disiapin dan pekerjanya juga harus siapin. Contohnya seperti ini. Jadi pertama adalah tentukan lokasi bangunan yang akan dikerjakan. Jadi teman-teman harus tahu dan bagaimana bentuk suatu lokasi yang akan dikerjakan di bangunannya atau ruangan yang apa yang akan dikerjakan. Dan itu jelas dipastikan bahwa bangunan tersebut adalah kebutuhannya membentuk siku atau telah mengikuti gambar yang telah disepakati oleh bagian planning atau desain. Nah, contohnya seperti ini. Saya mensimulasikan suatu lokasi atau suatu tanah yang akan dibangun, suatu bangunan atau suatu ruang. Jadi di sini saya simulasikan adalah panjangnya 10 meter dan di sini 4 meter. Kalau misalnya kita lihat di gambar, ini sangat mudah ya. Siku itu adalah bagaimana itu terlihat mudah, tetapi bagaimana cara mengaplikasikan dari gambar ke pelaksanaan. Jadi pertama adalah yang dilakukan, tentukan dan tancapkan patok pertama untuk memulai siku bangunan. Nah, saya tancapkan patok pertama saya di ujung seperti ini. Nah, sini saya gambarkan panjang dan lebarnya dari posisi atas. Nah, di sini adalah panjang 10 meter dan sini lebarnya 4 meter. Saya tancapkan di sini. Yang ketiga, tancapkan patok kedua dengan referensi batas lahan suatu bangunan yang diketahui. Jadi, tentu kita harus mengetahui juga referensi lahannya itu seperti apa. Ini saya berikan contoh, referensi lahannya itu berbentuk kotak persis. Tetapi kita harus memastikan bahwa dia sikuannya itu ada di mana dan sikuannya itu bagaimana. Nah, di sini patok yang kedua saya tentukan ada di posisi di sebelah sini. Nah, saya apabila lihat dari posisi atas bahwa ada di posisi sebelah kanan. Nah, di sini. Setelah itu, ikat tali bangunan di patok yang pertama dan bentangkan tali hingga patok yang kedua. Dan ikatkan juga tali tersebut di patok yang kedua. Jadi saya bentangkan dengan warna yang hitam bahwa patok yang pertama, tali yang pertama ini kita bentangkan dari patok A menuju patok B atau patok pertama menuju patok yang kedua. Lalu setelah itu ikatkan tali kedua di patok yang pertama dan bentangkan tali menuju titik D. Jadi kita harus mempunyai 2 tali lagi, 1 tali lagi menuju titik D yang telah diikatkan ke patok yang ketiga. Dan jangan ditancapkan dulu ke tanah. Maksudnya seperti ini. Jadi kita siapin tali nih seperti ini. Nah, ini kita kasih titik D ya. Sini A supaya nggak bingung, B dan C dan D. Nah, yang saya bilang di sini adalah bentangkan tali yang telah diikatkan dengan patok ketiga menuju titik D. Nah, seperti ini. Kenapa saya gambarkan miring? Karena dalam pelaksanaannya kita tidak bisa menentukan itu siku atau tidak apabila kita tidak melakukan pengetesan pembentukan siku. Nah, saya anggap tali ini tidak berbentuk siku terlebih dahulu. Seperti ini, saya contohin ya. Setelah itu, buat tali bantu yang diikatkan di tali yang pertama untuk membuat acuan siku dengan prinsip Pythagoras 345. Pasti orang teknik sipil udah ngerti nih teman-teman. Pythagoras 345. Nah, di sini adalah membentuk sikuan yang kurang lebih seperti ini. Jadi di sini
saya anggap aja tali bantunya adalah yang warna merah. Nah, apabila kita lihat bentuk segitiga Pitagorasnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah panjangnya 4. Mohon maaf. Di sini ada satu sisinya ada 4 dan di sini adalah 5. Tentu apabila Pitagoras 3, 4, 5, sisi yang lainnya harus berbentuk 3. Seperti ini. Nah, inilah udah terbentuk ya sikuannya seperti apa. Nah, tali yang merah dan tali yang hitam itu harus bertemu. Cara menggesernya adalah yaitu dengan menandai tali warna hitam sepanjang 3 meter atau 3. Di sini saya pakai satuannya 4 meter, 5 meter, 3 meter. Oke lah biar nggak bingung. Tandain dengan tali plastik di tali yang warna hitam yang kedua sepanjang 3 meter dan ikatkan di tali yang warna hitam. Setelah itu temuin. Nah, ini saya kasih titik kuning ya. Setelah itu geser-geser tali yang kedua untuk mendekati tali yang merah. Jadi seperti ini. Jadi digeser-geser. Geser tali yang kedua mendekati tali bertitik kuning dengan menggeser kedua tali dengan menggeser-geser tali yang kedua beserta patoknya. Jadi saya anggap nih, saya geser-geser, saya kasih tanda panah warna biru untuk geser-geser sampai dengan membentuk siku dengan ukuran perbandingan 3, 4, 5. Nah, ini akhirnya dia apabila ketemu, dia akan lurus. Seperti ini, saya simulasikan. Apabila sudah seperti ini, udah membentuk segitiga 3, 4, 5, lalu itu yang patok merah yang ketiga itu segera tancapkan aja tuh. Jadi apabila udah ketemu, langsung segera ditancapkan patok yang ketiga di titik D. Hal ini saya gambarkan lagi seperti ini ya. Ini baru sikuan yang kita dapetin yaitu di titik A. Sikuan di sini adalah 90 derajat. Sebetulnya kita harus mensiku semua sisi titik A, titik B, titik C maupun titik D. Saya hanya memberikan contoh saja untuk di titik A. Setelah itu lanjutkan untuk membuat sikuan di titik D, titik C, dan titik B. Jadi untuk pengecekan lakukan terus untuk di titik D, C, dan B dengan metode yang sama sehingga mendapatkan ruangan yang membentuk persegi panjang sempurna dengan sudutnya adalah 90 derajat. Seperti ini. Sebaiknya hal ini memang harus diaplikasikan di lapangan. Mungkin suatu saat nanti saya akan buat video bagaimana cara membuat siku di lapangan terhadap suatu bangunan atau terhadap ruang. Insya Allah saya nanti punya waktu ya untuk bikin video yang untuk aplikasi di lapangan. Tapi teorinya nih seperti ini untuk membuat sikuan dengan cara sederhana. Nah, nanti harus membuat seperti ini nih. Akhirnya terbentuk siku seperti ini. Ini sikuan A, siku D, dan sikuan di C, dan sikuan di B. Seperti ini. Nah, jadi dia ilustrasinya seperti ini ya, dari sikuan segitiga siku seperti ini. Nah, ini harus di siku terus nih, di siku di titik D, siku di titik C, dan siku di titik B. Apa sih dampaknya kalau kita tidak ruangan itu tidak siku berbentuk 90 derajat di keempat sisinya? Dampaknya itu macam-macam. Saat pemasangan keramik akan sulit dalam pelaksanaannya. Kenapa? Karena kualitas pemasangan keramik akan rendah, tidak berbentuk siku sehingga berbentuk kuncup. Itu akan dikomplain pasti sama ownernya, kenapa keramik saya ini tidak lurus, kenapa keramik saya kuncup di sana besarnya 10 cm, tiba-tiba di ujungnya sebelah sana cuma 2 cm. Berarti teman-teman tidak melakukan pekerjaan dengan benar untuk pengecekan siku suatu ruang gitu. Jadi untuk mengejar sikuan akhirnya dilakukan penebalan plesteran dinding yang akhirnya meningkatkan kos pekerjaan, atau dengan cara lainnya kan juga bangunan jadi nggak sempurna kalau harus kita melakukan penebalan plester, aci dan sebagainya untuk ngebohongin bahwa ruangan itu nggak siku gitu. Dan apabila ada kesulitan selanjutnya adalah berhubungan dengan ruangan yaitu plafon. Plafon juga tentu nggak siku gitu, aneh jadi bentuk ruangannya. Kenapa plafon di sana kelihatan lebih besar dibandingin plafon yang sebelah sini? Apalagi plafonnya itu nanti bermacam-macam bentuk. Wah, udah nggak bener deh hasil pekerjaannya. Jadi itulah fungsi dari teknik sipil, kita seorang teknik sipil di lapangan, bahwa menjaga kualitas pekerjaan itu secara sempurna sesuai gambar, enak dilihat, indah, bagus, kuat dan sebagainya. Yang belum subscribe dulu dan hidupin lonceng notifikasinya. Sampai sini dulu video kali.
Terima kasih banyak yang udah mau menonton sampai selesai, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan juga saya insya Allah mudah-mudahan saya bisa bikin videonya yang untuk aplikasi lapangan, dan saya juga berikan contoh-contoh nanti pekerjaan-pekerjaan yang ruangannya tidak siku, keramiknya miring, keramiknya potongannya ada yang besar ada yang kecil, dan sebagainya. Insya Allah saya nanti coba bikin video seperti itu, mudah-mudahan saya ada waktu karena juga saya sekarang sambil kerja. Kalau memang suka videonya bisa like, share, dan jangan lupa untuk subscribe supaya nggak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya mengenai seputar teknik sipil, matematika, pelajaran, dan sebagainya. Terima kasih, selamat belajar, sampai jumpa lagi dengan materi pelajaran lainnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.